Untuk cover bodi plastiknya sudah terpasang rapi. Nah, kalau sudah begini kan lebih detail saya ngejelasinnya lagi dan kalian lebih paham lagi ya. Jadi kipas itu berputar ya ketika mesin hidup, terus udaranya tuh tidak lari kemana-mana. Nah, udaranya tuh hanya mengelilingi di bagian cover bodi plastiknya ini saja ya, sehingga mesin itu tidak cepat panas. Dan kalau cepat panas tuh sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk bagian bawahnya juga pasang rapi dengan sempurna. Terus businya ini saya ganti dengan yang baru, karena busi yang duluan itu bukan busi asli bawaan motor injeksi Scoopy starter halus ya, lain. Kalau kalian pengen tahu, ini dia businya. Ini busi itu bukan busi untuk khusus injeksi ya, tepatnya di Scoopy starter halus. Terus di bagian baut tap oli mesinnya, pada waktu pergantian oli mesin kan ini yang dibuka baut ininya. Nah, di bagian baut ininya, baut mesin, baut tap oli mesinnya itu hancur ya. Ini saya sudah buat dudukan baru atau tempat baru. Nah, ini kemarin tuh hancur, tidak berbentuk baut karena sudah dol, karena salah dalam pemasangan sama pembukaan ya. Awalnya ini kan baut 12 menggunakan kunci 12. Ini dia, kalau nggak tahu kunci 12, ini kunci sok 12. Aslinya bawaan Delep, dia menggunakan kunci ini. Cuma karena bautnya hancur, saya buatkan ulang jadi menggunakan kunci 11. Nih kunci 11. Jadi bengkel jarang punya yang kunci ukuran 11 ini ya. Hanya bengkel-bengkel itu saja yang punya kunci sok 11 nih. Tapi kalau bengkel yang kuncinya komplit pasti dia ada ukuran 11. Ini akan saya coba bahwa ini benar. Bahwa benar dia sudah saya rubah. Ya, sudah saya rubah dan masuk. Kalau menggunakan yang 12 ini sudah nggak bisa ya. Udah pasti nggak bisa dipakai karena nggak bisa. Tapi kalau bengkel yang nakalan sih make ini ya jadi hancur lagi, posisinya baut yang ini jadi hancur lagi. Kalau bengkel yang ngerti, istilah bukan bengkel sembarangan, bengkel yang perhatian, itu dia coba dulu pakai kunci ini. Itu kalau terasa nggak pas atau dia dol, baru dia menggunakan kunci yang ini ya, ukuran yang kecilan, dari 12 lari ke 11. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi sih dalam memilih bengkel ya. Jangan sampai kejadian ini yang dialamin sama yang punya motor ini ya. Kasihan, sudah keluar biaya banyak sama uang banyak. Nah, sudah terpasang, tinggal saya nanti kasih oli. Mesinnya belum saya kasih ya. Kalau bagian sampingnya seperti ini, penampilan covernya juga terpasang rapi ya, rapi. Untuk bagian depan yang saya bilang ini dia karetnya ya, ini sudah saya ganti karetnya. Ini kalau tidak diganti ya rawan merembes. Rawan merembes. Yang pertama itu olinya cepat habis, sama lagi satu nanti dia kotor lagi ya, mesin di bagian-bagian mesinnya tuh kotor lagi. Untuk di bagian puli depannya ini nggak bisa sembarangan orang masang ya. Kalau mereka nggak tahu teknik, itu bakalan hancur lagi drat yang sudah dibenerin atau dibaguskan lagi. Soalnya, nah di bagian ini nih sudah saya modif
ringnya nih, ring yang inilah yang tebel nih sudah saya modif. Kalau dia pakai menggunakan ring bawaan pabriknya itu nggak bisa pasang ya, alias itu nanti bisa merusak dratnya ini, drat rumah dari gigi pulinya ini. Jadi ini sudah saya modif. Tapi kalau ini nih ringnya maksudnya sudah saya modif jadi bisa dipasang. Jadi kalau bengkel bukan selain saya yang nanti ngerjainnya, inilah takutnya nih paling rawan nih. Kalau dia nggak hati-hati atau nggak perhatian atau kurang teliti, ini di bagian ini bahaya nih. Kalau dia kurang teliti ya pas bongkar pasang, takutnya saya. Karena ini sudah bukan istilahnya bukan standarnya lagi, sudah saya modif istilahnya. Karena itu dah kasusnya itu dah. Karena ini kan di bagian kruasnya nih, sebelah kiri ini kan sudah rusak akibat kesalahan yang ngerjain duluannya, maksudnya. Terus lagi satu masalah di kancingannya nih, karena di bagian sealnya itu sudah bagus ya, jadi otomatis saya nggak pasang ini lagi. Kalau dipasang pun rawan nanti takutnya ini jatuh. Jadi karena sealnya sudah aman, sudah bagus, sudah fresh, jadi ini saya lepas biar aman ya, biar nggak ada masalah. Nanti takutnya kalau kita pasang ini kalau ini lepas nih ya, lepas ke dalam nih, ini bisa lari kemana-mana, bisa menghancurkan crankcase nih ya, crankcase nih bisa hancur. Terus di bagian puli depannya juga bisa hancur, di talinya juga hancur, bisa di sininya juga bisa hancur. Jadi paling rawan benda masuk ke dalam bagian CVT, di CVT apalagi di bagian mesinnya, itu harus lebih teliti lagi kalau bongkar pasang. Ini bagi kalian yang ngawur bongkar pasang ya, ngakunya pintar dan sok tahu, sok pintar padahal bodoh. Terus lagi satu bagi kalian yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang cuma hanya nonton YouTube saja, pingin irit, tau-taunya malah merusak. Itu udah kalian orang-orang yang sok pintar, taunya bodoh, malah merugikan orang lain jadinya. Dan untuk bagian puli depan ini sudah saya full service ya, sudah saya banyak yang ganti. Dari fibelnya sudah baru, terus rollernya baru, sama di bagian pisletnya, karet pisletnya itu juga baru. Nanti bagi yang tidak tahu apa itu pislet, nanti saya sematkan di ini nih, saya sematkan di videonya, kalian bisa lihat sendiri. Terus kalau di bagian belakang ini sudah full service ya, di bagian belakang, puli belakang ini sudah full service dan menghabiskan gemuk khusus CVT ini 2. Memang menghabiskan gemuk CVT itu paling banyak 2 ya, itu sudah paling banyak tuh 2. Kalau pingin ngirit lagi tuh nggak bisa. Kalau pingin ngirit lagi sih, kalau orang yang nakalan palingnya dipakai satu, tapi satu itu kurang. Paling maksimal minimal itu 2 ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Sudah takarannya, sudah ukurannya. Dan mesin Scoopy ini kan sebelum saya nanti ini tinggal rakit, tinggal naik ke rangka, cuma ini posisinya lagi hujan dan saya lagi ngelembur. Coba kalian dengarkan di luar ya, maksudnya dengarkan di video, itu ada dah suara hujannya. Jadi mesin Scoopy ini saya ngederinnya tuh total tuh 80, hampir 80% saya ngebenerin mesin ini total ya, hampir 80%. Cuma kendala 20% tuh ya ini di bagian kruasnya ini yang bermasalah, yang saya bilang kruasnya ini bermasalah, sama tinggal crankcase-nya juga bermasalah nih, di bagian crankcase-nya juga bermasalah, cacat, anggaplah cacat ya, 20%-nya nih yang bikin cacat crankcase-nya, di bagian crankcase-nya nih.
terus sama kruasnya, sama lagi satu di bagian sehernya tuh lupa saya ngasih tahu ya, di bagian ring sehernya tuh juga karena umur ya, itu sebenarnya sudah tipis, jadi saya untung rugi, sudah tipis saya untung rugi. Misalnya kalau saya hidupkan ngasap, otomatis saya turun mesin lagi, saya ganti ring sehernya saja ya, karena saya lihat ringnya atau linkernya masih bagus, sama sehernya juga masih bagus. Cuma ring sehernya sudah kemakan usia karena pemakaian. Jadi kebanyakan jadinya ya memang saya belum nemuin tepat bahasanya apa. Jadi mesin ini kan sudah pemakaian ya, istilahnya wajar, pemakaian itu wajar, apalagi ditambah cara ngerawat yang punya duluan tuh salah, jadinya double, rusaknya tuh double jadinya. Ini saya tunjukkan lagi di bagian ini yang nanti, nah di bagian karet mesinnya nih yang nanti naik kerangka, ini karena sudah pemakaian ya, sudah pemakaian itu dia ini sama seperti kelahar ya, sama seperti kelahar. Nah itu dia oblang, karena pemakaian tuh dia oblang ya. Ini sebenarnya harus minta diganti, harus diganti. Pas posisinya gini tuh paling enak diganti, cuma kayak baut yang saya tadi bilang ya. Nah itu kan kelihatan baut yang tadi saya bilang tuh kenapa sih nggak diganti ya? Itu pengiritan ya. Padahal istilahnya, anggaplah istilahnya model A bautnya harganya 5.000 kok nggak berani ganti, istilahnya gitu ya contohnya. 5.000 nanti kali sekian ya, kali sekian yang istilahnya sudah pemakaian atau sudah minta diganti, seperti ini yang saya bilangnya karetnya ini. Nah ini sudah rusak pemakaian. Ini ada bukan hanya di bagian kiri saja ya, ini itu di bagian kanan juga ada. Coba saya perlihatkan di bagian, nah ini juga ada, ini juga sudah rusak ya, ini juga sudah rusak, minta ganti. Cuma bagian poin yang penting-penting yang saya ganti, kalau masih bisa saya kerjakan istilahnya. Kayak busi itu, karena busi bukan aslinya sih, jadi harus diganti istilahnya, terpaksa harus diganti. Untuk bagian yang saya ganti, untuk packingnya ini sudah saya ganti dan saya lem biar tambah aman lagi ini. Karena packingnya ini bukan yang ori ya, karena yang saya beli yang ori nggak ada di dealer nih. Ini cuma ada yang istilahnya yang bagusan. Ini sudah yang bagusan ya. Jadi biar nggak rawan bocor, saya tambahkan lem lagi biar untuk jaga-jaga. Untuk di bagian sininya memang nggak ada packingnya, packing kertasnya nggak ada ya. Ini cuma model di lem saja. Memang kebanyakan motor di bagian mesinnya nih, crankcase-nya nih, penyambung antara crankcase kanan sama kiri itu kebanyakan nggak isi packingnya, kecuali yang kalau isi packing ini, kecuali kalau dia sudah cacat. Misalnya kita lem gini ya, hasil bawaan pabrikan misalnya di lem, dari bawaan pabrikan di lem gini. Tapi kalau dia sudah cacat, ketika kita lem terus kita gunakan oli, kita masukkan oli, kita hidupkan, itu dia masih merembes, keluar merembes keras ya, merembes keras, itu baru kita kasih packing yang gini. Tapi kita harus buat, nggak ada yang jual, kita harus buat sendiri. Packing lembaran, kita beli packing lembaran. Jadi ini sudah finishingnya. Sekarang tergantung yang punya, gimana, tergantung orang yang punya. Ini saya sudah buatkan video ya. Sekarang tergantung yang punya. Ini istilahnya mau dipelihara lagi. Bahasanya apa ya, kayak pelihara kayak hewan jadinya. Ini mau dipakai lagi untuk selamanya atau mau ditukar tambah, dicarikan yang baru lagi, yang istilahnya yang agak nggak rusak, bukan rusak siapanya, yang bagusan lah, yang bagusan dari ini maksudnya. Kalau ini kan sudah pemakaian sekali ya, sama lagi satu itu udah karena salah bongkar pasang, itu udah jadinya double kerusakannya. Itu udah saya bilang tergantung yang punya. Kalau mau dipakai seterusnya silakan, kalau ditukar tambah cari yang bagusan lagi silakan.
Itu tergantung yang punya, nggak bisa maksakan. Pokoknya dari awal itu saya sudah kasih tahu gini-gini kerusakan yang kena seperti ini. Jadi saya nggak langsung ngasal bongkar. Saya kasih tahu dulu kerusakannya apa saja yang kena, biar nanti nggak kira bohong ya, dikira ngambil untung istilahnya. Takutnya nggak rusak dibilang rusak. Jadi saya tunjukkan langsung, saya kasih tahu langsung bahwa ini loh benar rusak. Kayak di bagian tutupnya nih kan saya sudah jelaskan ya. Kalau rapuh, seperti itulah contohnya. Rapuh kan bener rapuh istilahnya. Kalau saya coba pakai tangan kan memang rapuh. Ini sudah rapuh cover plastiknya. Seperti itulah contohnya ya, kurang lebihnya bahasanya. Ini sudah malam soalnya posisi ngelembur ditambah hujan lagi. Kayak otak saya agak ngedrop. Jadi tunggu nanti habis. Maunya sih sekarang saya rakit, cuma rangkanya ada di belakang situ, lagi kena lagi hujan ya, bukan sih kena hujan ya. Nanti mau bawa masuk sini pasti saya kena hujan istilahnya. Kalau rangkanya aman rangkanya, nggak kena hujan karena sudah ditutupin sama mantel. Jadi besok saja ini saya lanjutin rakit masuk ke rangkanya ya. Jadi tunggu saja ya. Tungguin jangan sampai ketinggalan hidupnya seperti apa. Ini udah deg-degan ya, takut. Ini lah masih deg-degan, posisi belum hidup seperti apa. Kalau dia ada bermasalah kan, saya bilang tadi kalau ada bermasalah kayak sehernya ngasap tuh. Karena ringnya bermasalah ya terpaksa turun mesin lagi. Itu lah istilahnya, untung rugi. Ini agak deg-degan soalnya belum hidup ya. Tunggu nanti kelanjutan lagi ya. Yang ini naik mesin dan yang itu turun mesinnya. Saya akan jelaskan lagi seperti yang sudah saya rakit, yang sudah saya hidupkan. Saya mau mulai dari mana saya juga bingung karena yang mau dibahas juga banyak. Untuk bagian puli depannya ini belum saya bongkar, yang saya sih coba saya panaskan dulu. Nanti setelah mesinnya cukup panas atau sirkulasi olinya itu sudah bekerja dengan baik, itu bakalan saya akan bongkar. Saya akan lihat lagi, saya akan cek lagi apakah ada yang matap ke bagian-bagian lain yang lainnya, atau ada yang kena ke bagian-bagian yang lain. Nah itu jadinya saya ngecek sirkulasi jalur olinya, ternyata bagus ya, normal. Tapi belum selesai ya, ini masih mencoba semuanya. Dan nanti ini saya pasang, setelah saya bongkar saya pasang lagi. Ini saya coba dalam keadaan mesin diam ya, mesin tidak dalam berjalan, maksudnya dalam posisi saya di depan diam. Itu saya bongkar, saya pasang lagi, terus nanti saya coba jalan jarak jauh, terus nanti saya cek lagi, saya bongkar. Nah itulah, harus benar-benar hati-hati atau ya dalam perakitan, khususnya seperti motor yang saya alami ini. Terus untuk di bagian kabelnya ini juga banyak nih dimakan tikus nih, berkelupas ini ya, banyak. Ini lagi juga banyak. Dan di bagian ketendang nih, ECM atau apalah namanya nih, IQ juga tuh banyak kabel-kabelnya, jalur kabelnya banyak dimakan tikus. Jadi ini harus dibongkar total ya, dicek total. Cover bodinya nih maksudnya dibongkar total, dicek ulang biar nggak ada nanti kejadian. Takutnya nih satu sama satu nyentuh akhirnya bisa merusak sistem kelistrikannya. Kalau sudah sistem kelistrikannya rusak, ini lumayan harganya, ini lumayan ya, jutaan harganya ini. Terus di bagian cop businya, nah ini di bagian cop businya ini sudah saya ganti sama yang baru.
yang original bawaan asli Honda ya, dari pabrikan Honda. Yang bawaan motornya dia itu sudah gantian dan bukan untuk motor injeksi ya. Jadi motor injeksi itu khusus, kebusnya tuh khusus, nggak bisa sembarangan, harus khusus punyanya injeksi. Kalau dipasang ini bisa dipasang tapi harus di motor yang karburator ya, bukan yang injeksi. Nah contohnya seperti ini, yang karburator nih vario keluaran pertama. Kenapa demikian? Karena sistem pengapian dari injeksi itu beda ya, lebih besar ya. Jadi kalau kita menggunakan yang ini, yang biasa ini tidak kuat kena tekanan dari strum yang gede. Itu di bagian dalamnya tadi agak lubang ya, itu berlubang. Itu dia rusak. Komponen dalamnya tuh rusak ya, nggak kelihatan. Saya itu udah itu kelihatannya itu bolong polos. Aslinya dia tuh ada komponen seperti ini. Nah ini dah komponennya seperti ini. Terus sama ini pir. Soal sistem dari pengapiannya injeksi itu beda ya, nggak bisa disamakan seperti yang karburator. Sama lagi satu, kalau punyanya cok busi, punyanya injeksi itu dia lebih tahan panas ya, tidak gampang meleleh. Kalau kita pasang yang punya motor karburator yang bukan injeksi, itu pertama dia tidak kuat nahan arus setrum dari motor injeksi, sama lagi satu tidak kuat nahan panas. Jadi ini gampang meleleh ya, gampang meleleh dan gampang rusak. Itu kendala di bagian kebusnya untuk saya ngecek. Jadi ini saya cek total ya, nggak sembarangan saya ngerakitnya. Terus di bagian karet mesinnya nih, yang saya bahas di video sebelumnya, itu karet mesinnya kiri sama kanan. Kalian perhatikan ya, ketika saya geber motor di bagian ini rangkanya nih, di bagian rangka ya. Itu bodi motornya bergetar semua akibat itu dah karet mesinnya tuh sudah rusak, minta harus diganti sebenarnya. Mungkin di video nggak terlalu kelihatan goyang rangkanya. Coba kalian perhatikan di spionnya tadi pas saya geber-geber itu goyang dia atau getar. Biasanya kalau normal tuh nggak goyang atau nggak getar keras ya. Ini mau saya rapikan dulu kabelnya, nanti bakalan saya lanjutkan lagi pembahasannya. Untuk bagian puli depannya ini sudah saya cek ya, sudah saya periksa dan ternyata aman. Nggak ada yang natap sedikit pun atau kena gesekan satu sama yang lain. Kalau ada kena gesekan itu kelihatan dia ya, kelihatan ada gesekan baru, sama lagi satu ada serpihannya banyak. Kalau terkena gesekan antara satu dengan yang lainnya. Untuk di bagian giginya ini saya yang benerin ya, bukan tukang ngebutnya. Tukang ngebutnya nih ya kerjaannya kurang beres, jadi saya sendiri yang bikin ini mulus, bikin mulus lagi. Sebelumnya tuh pas saya ngambil ya, saya coba itu ternyata ini masuk. Nah ini posisinya masuk ya, keluar masuk itu susah. Akibat ini ya kurang bagus, cara ngerapiinnya nih kurang bagus. Ini nih kurang bagus, entah ini dirapikan apa enggak saya nggak tahu. Dan di bagian dudukan giginya ini juga saya sudah rapikan, jadi lebih bagus lagi dan lebih mulus lagi masuk keluarnya. Jadi sudah posisi aman,
Dan ini rumah lornya juga aman. Dan ring yang saya bilang yang saya modif ini itu saya borcun ya. Saya borcun yang menggunakan borcun. Kalau tidak dimodif atau tidak dirubah, nggak bisa dipasang atau dipakai. Kalau dipasang itu nanti akan merusak. Ini dudukan atau gigi kruasnya ya. Ini ya, dudukan atau gigi kruasnya. Itu akibat salah pemasangan jadi dia rusak. Kenapa sampai begini ya? Kenapa sampai begini? Ini akibat sudah berubah. Posisinya itu sudah berubah. Ini posisi yang ini nih. Ini sudah kemakan habis. Jadi kemarin tuh diganjel sama yang bongkar sebelumnya tuh yang tukang rakit, nggak bener, nggak beres, otaknya bodoh, bego, itu malah ngerusak ya. Akhirnya kruasnya kan jadi rusak. Ini semuanya nih jadi rusak, jadi nggak center, jadi terkikis parah. Jadi cara ngakalinnya itu ringnya kan saya ambil, terus bagian ini saya modif. Di bagian ringnya ini yang saya modif caranya gitu. Kalau kerja ya, kalau ngerjain atau ngerakit motor tuh harus hati-hati. Cara kerja saya tuh udah pasti bagus, udah pasti nggak ngawur. Lain sama yang ngakunya bengkel apa mekanik, terserah dah. Yang ngakunya bengkel tapi kerjaannya ngawur, nggak bisa kerja, ujung-ujungnya malah merusak. Jadi nyari bengkel yang bener, bengkel yang bener mekanik itu susah di tempat saya. Kebanyakan mereka itu ya, ini saya cerita sendiri, kebanyakan tuh mereka itu bukan istilahnya bukan bengkel asli atau mekanik asli. Kebanyakan mereka itu ngelihat posisi orang lagi usaha, orang lagi rame ya ikut-ikutan. Cuma istilahnya cuma pengalaman dari YouTube saja. Kebanyakan dari YouTube tuh nggak sepenuhnya bener ya. Teknik-tekniknya tuh sebenarnya dirahasiakan. Memang sih kelihatannya tuh bisa dikerjakan, tapi kenyataannya tuh pas ditiru nggak bisa dikerjakan ya. Makanya banyak istilahnya kata-kata seperti ini, korban YouTube. Nah itu dah korban YouTube tuh dah, mau bagus bukan tambah bagus malah tambah hancur. Nah itu dah istilahnya orang penyebutan bahasa kata-kata yang sekarang, korban YouTube. Ini posisinya kan dipanasin, motor tidak dalam keadaan jalan. Ini sekarang saya merapikan dulu, terus nanti posisi pas dalam keadaan jalan nanti saya bongkar lagi ya, saya tunjukkan lagi. Tapi kalau posisi seperti ini sudah nggak ada masalah sebenarnya. Tapi nanti lebih aman lagi, biar lebih waspada lagi dan ada pikiran nanti setelah tes jalan jarak jauh saya bongkar lagi. Cuma di masalah perkabelan tuh ya, di sistem pelisirannya tuh yang dimakan tikus banyak tuh yang bikin jadi kerjaan agak lama ya. Harus ngelakuin itu dulu baru bisa dites jalan. Sebenarnya kalau normal nih dipasang-pasang bodinya, sayapnya sudah pasti cepat jadi dan cepat bisa dipakai sama yang punya. Tadi kan saya mau masang tutup bak CVT-nya, cuma pas saya kocok-kocok seperti kalian tahu dah. Kalian tahu kan kalau ngocok minuman. Nah, itu kok ada suara aneh. Ternyata pas dibuka satu persatu, di bagian dalamnya kotor sekali. Dan ini dia tutupnya juga kotor sekali. Ini tutup di sini. Ya, tutup di bagian luarnya. Terus di bagian di baliknya. Tuh sangat kotor juga. Ini saya mau bersihkan nanti. Setelah dibersihkan nanti jadinya seperti ini, kinclong ya, bersih. Terus ini kelahar di bak CVT-nya nih sudah diganti baru, cuma ini kelahar, bukan kelaharnya dia, ini kelahar
palsu ya, bukan kelahar aslinya dia. Tuh yang gini-gini dipasangin nanti jadi kebanyakan sih jadi masalah nih, nggak tahan lama ya, nggak tahan lama. Tapi kebanyakan kalau bengkel nakalan atau mekanik nakalan tuh diganti yang biasa kelaharnya, tuh harganya seperti nanti dikasih harga yang kelahar yang asli ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kebanyakan itu saya dapat kasus seperti itu, baru diganti atau sudah bunyi lagi, karena ini kelaharnya bukan kelahar biasa, ini kelahar khusus. Kelaharnya tuh khusus PT, bukan kelahar seperti kelahar rodat ya. Ini saya membersihkan dulu, lagi proses ngebenerin kabel. Ini sudah selesai di bagian belakang, maunya cepet-cepet atau buru-buru ya. Dan itu pasien lagi satu masuk, masalahnya di bagian klepnya atas bawah bocor, in sama masuknya bocor, terus di ring pistonnya atau sehernya juga lengket ya, sama kasusnya seperti ini. Cuma itu saya akalin biar mau hidup, soalnya kalau proses turun mesin nanti lumayan ya. Jadi saya akalin dulu sementara biar bisa dipakai, nanti terserah gimana sama yang punya, itu urusan nanti belakangannya. Padahal yang itu belum sempat dikerjakan itu mesinnya, varionya belum sempat dikerjakan, tapi sudah datang pasien. Ini lagi satu vario lama juga, kondisinya sudah saya jelaskan ya. Ini saya mau lanjutkan perakitan di seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan ini yang paling bahaya ya. Di pengereman bagian depan itu bermasalah. Untung sama yang punya itu motor ini punya inisiatif sendiri, dibenarkan di bagian mesin. Ternyata pas dicek memang banyak sekali bermasalah atau kendala yang dialami sama motor ini ya, terutama di bagian rem. Ini remnya main-main atau ketika direm itu lolos. Nah, ini buktinya sudah saya ikat ya, karena ini main-main, kadang mau kadang enggak. Ini yang paling bahaya. Kalau dia itu lolos, itu berakibat ketika kita ngerem, ini dia nggak mau ngerem, motor tetap jalan. Ini yang bahaya, yang sering terjadi di jalan turunannya seperti ini paling bahaya. Atau dia tiba-tiba lolos, ini dah penyebabnya, remnya itu main-main seperti ini. Dan coba saya lepas ya, dan coba saya buktikan bahwa ini main-main. Sebentar, ini agak sulit karena menggunakan satu tangan. Nah, ketika di rem ini dia mau ya, dia mau, tapi pada saat di rem itu yang saya bilang tadi dia main-main. Nah, ini kendala utamanya bisa, yang paling umumnya oli minyaknya sudah habis atau berkurang. Sama lagi satu kendala terbesarnya di bagian seal master remnya ini sudah rusak. Terus di bagian bawah juga nanti saya cek ya, saya servis total biar aman. Ini padahal nggak ada bocor sedikit pun ya. Di bagian seal atasnya juga nggak ada bocor, cuma di bagian piringan ini sudah pemakaian. Nah, ini wajar sih, pemakaian sudah habis. Istilahnya ini perlu, seharusnya sih perlu diganti ya, sudah parah nih, sudah rawan. Karena ini kondisinya yang sebelum tadi pemakaian wajar. Terus di bagian ban depannya ini sudah diganti sama yang punya, cuma bukan saya yang ganti ya, di tempat lain. Di depan diganti, dan di bagian belakang juga sudah diganti baru. Nah, itu yang saya bilang, karena faktor pemakaian. Di kampas belakangnya juga sudah diganti sama yang punya, cuma dalam pemasangan bengkelnya itu ngawur, masanya nggak bener. Jadi ini saya servis total lagi, saya bongkar ulang karena remnya itu bunyi ya, tahu di dalamnya nih sangat-sangat bermasalah. Terus saya lupa lagi di bagian depannya itu, di bagian crown setirnya atau kondisinya ini juga sudah oblang atau goyang atau gocak ya.
Ini bagian konisnya atau setirnya, ini bagian atas. Jadi ketika kita dalam berkendara terus di rem depan, ini di sini di bagian sini sering bunyi kletak di bagian sini. Nah, apalagi di jalan rusak ya. Ini sudah komsirnya atau konisnya minta diservis ya. Makanya saya bongkar. Terus di bagian balonnya, ini balon senjanya juga sudah gosong hitam. Sama nih kanan kiri, jadi harus diganti. Ini saya coba perlihatkan. Tuh gosong ya, buktinya gosong. Terus yang lagi satu sama juga nih, tuh gosong, lebih parah lagi. Untuk bagian belakangnya sudah finishing, sudah saya rapikan kabel-kabelnya. Ini tinggal saya ngecek di bagian depannya, kabel-kabel bagian depannya seperti apa, apakah juga kemakan terus. Cuma bagian belakang nggak bisa saya kasih tunjukkan ya. Pokoknya rakit-rakitnya saya rapi. Ini soalnya lagi ngejar waktu karena lagi banyak kerjaan, sama lagi satu, memori kamera saya sudah full sekali. Jadi saya ngirit durasi sama ngirit memori ya. Soal di bagian rangka, kalian juga perhatikan baik-baik. Di setiap saya ngevideoin itu juga sudah pemakaian. Ada beberapa poin yang kemakan karat, tapi tetap aman. Untuk motor yang Scoopy yang jenis ini tetap aman ya. Kecuali motor Scoopy di atasnya itu baru agak rawan, karena rangkanya itu tipis. Kalau yang ini rangkanya super tebal, super kuat, jadi aman. Setelah dibongkar dan dicek, minyak remnya normal ya, masih banyak, nggak habis. Bukan kemungkinan, di masalah di bagian sealnya nih, seal master remnya itu sudah haus atau sudah kemakan usia. Dan untuk bagian bawah ini juga nanti saya bongkar, di bagian kalipernya ini saya cek juga, sekalian nanti saya full service. Ini piringannya nih ya, tunggu saja nanti kelanjutannya. Ternyata yang dia menyebabkan remnya tuh main-main, ini di bagian seal master remnya ini sudah bocor ya. Ini bocor, keluar minyak remnya, jadi ini nggak boleh bocor. Kalau bocor yang terjadi itu dia remnya main-main, atau ketika dilakukan pengereman tuh kadang main kadang lolos. Inilah dia penyebabnya. Jadi harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati nanti kalau punya kasusnya seperti ini. Kalian harus lebih teliti lagi ya, harus segera dibenarkan, bawa ke bengkel kepercayaan kalian. Untuk seal master rem, kalau kalian nggak tahu, seperti ini seal master remnya. Nah, ini seal master rem maksudnya. Ini satu set ya, harus diganti satu set seperti ini. Dan pastikan original dan kualitasnya bagus. Nih, kalau kalian mau tahu kondisi kaliper bawahnya, itu sangat kotor sekali, seperti lumpur ya, kotorannya. Itu yang menghambat cara kerja dari minyak rem itu sendiri, dan salah satu penyebab bikin rem pengereman nggak mau stabil nih, salah satunya nih. Nah, ini dia itu banyak kotorannya ya, atau pengeremannya lolos. Sama tuh sisa-sisanya juga ada di bawah, sudah berceceran, saya buang ke bawah. Dan ini saya tunjukkan ya, sebentar. Tuh lihat kotorannya, tuh sisa-sisa kotorannya. Awalnya banyak nih karena sudah terbuang ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi itu tetap kalau kalian perhatikan baik-baik, nah itu kotorannya tuh kelihatan, masih ada sisa-sisa ya. Nah, untuk di bagian atas sama juga ya, cuma saya lupa tadi ngevideoinnya. Ini saya coba ngevideoinnya. Nah, bahwa bener nih atas bawah kotorannya banyak karena sudah pemakaian ya. Istilahnya wajar, memang harus diservis total di bagian pengeremannya. Untuk di komstir sudah saya servis, sudah saya setel, sudah aman, tinggal siap dicoba. Balon senjanya kanan kiri juga sudah saya ganti.
Ini coba saya perlihatkan lagi, karena saya menggunakan cahaya lampu kamera. Tadi saya lihat, saya cek agak gelap ya videonya. Ini saya coba ulang. Nah, lebih jelas lah, sudah lebih jelas ya. Jadi tunggu saja hasilnya. Kalian yang nonton tentang motor video ini yang saya bahas, itu kalian jangan skip ya, kalian tonton sampai habis. Ini sangat penting, pembelajaran penting bagi kalian yang ingin nambah ilmu. Sama lagi satu, biar ada yang nanti yang ketipu lagi ya dalam pembelian atau dalam pembelian motor second ini atau motor bekas ya, biar nanti tidak kejadian seperti ini. Oh iya, habis ini mau saya uji coba tes jarak jauh, soalnya cuaca juga lagi hujan lah, lagi mendung. Mungkin mudah-mudahan kelihatan di kamera. Nunggu agak terang atau redah baru nanti saya tes jarak jauh. Dan lagi satu, habis ini saya akan kesimpulannya akan saya buat, dan saya akan kasih tahu di mana kondisi settingan terakhir ya, atau uji coba tes terakhir jarak jauh. Jadi jangan sampai ketinggalan channel saya yang ini ya.